dalam dua dua kotak ini ya kan, terbagi biar lebih enak, lebih nyaman ya. Kalau saya tak kotaknya gini misalkan ya, tak bagi sini. Berarti ini 20, berarti kemudian yang kedua ini adalah benda pertama, ini benda kedua. Kita letakkan Z-nya berapa? Atau titik beratnya berarti kan di tengah nih. Berarti kurang lebih di sini Z1. Berarti di sini berapa ini? 20, ini 60. Berarti 40 ya, dibagi 2 berarti di sini 40. Kalau ini berarti adalah sama dengan 10, ya kan? Kemudian di sini kita letakkan Z2-nya juga. Ini Z2. Oke. Ini berapa di sini? 10. Di sini berapa ini? 80, berarti di sini dibagi 2, 40. Oke. Sekarang kita kerjakan. Ini A1, di sini A2. Dengan ya. Guru nggak share screen. Subhanallah ya Rabbi. Allahu Akbar. Sorry. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, sorry. Subhanallah. Baik kok kacau kabeh ini. Tak ulang lagi wis, ya Allah. Oke, Mas Mbak, seperti itu nanti akan kita belajar tentang elastisitas. Tetapi untuk mengingatkan yang kemarin, kita di sini dulu ya. Yaitu yang langkah pertama untuk mencari titik berat adalah kita tentukan 0,0. Berarti di sini ya, kita bagi 2. Yang kedua adalah tentukan luas bendanya, ya kan? Yaitu di sini kita bendanya ini benda Z1. Oke, ini adalah benda, ini adalah Z2-nya di sini, kurang lebih seperti ini. Ini adalah titiknya 10 ya kan? Ini berarti 20 tambah 20 berarti 40. Di sini adalah 80 dibagi 2 berarti 40. Oke. Yang ketiga adalah tentukan A1, A2-nya, X1, Y1, X2, Y2, ya kan? A1 berarti adalah 60 dikurangi 20 lebarnya, 60 kurangi 20, panjangnya adalah berapa? Tingginya adalah 20. Berarti 40 ditambah 40 dikalikan ya, dikalikan 20 sama dengan 800. X1 berarti di sini kan, inilah X1 yaitu 40. Y1 berarti di sini kan, ini adalah 10. Oke, ketemu ya, sudah ya. A2 berarti adalah panjangnya 20. Lebarnya berapa? 80. Berarti menjadi 1600. Oke. X2 berarti di sini ke bawahnya adalah 10. Oke. Y2 adalah 40. Maka kita kerjakan XI sama dengan A1 X1, oke, plus A2 X2 per A1 plus A2. A1 adalah 800 kali 40 plus A2 1600 dikalikan 10 plus berapa nih? 800 ditambah 1600. Oke. Ada 0 semuanya. Nolnya tak hilangi semua ya, ini 0. 0 kan 2 ya. Oke, bisa kan? 8 kali 4 320 plus ini adalah 160, oke. 8 ditambah ini adalah 24. Oke, berarti di sini adalah 480 per 24 ketemu nih 20. Ini adalah XI-nya 20. Oke. YI-nya berapa? Coba kita hitung ya. YI berarti A1 Y1 plus A2 Y2 per A1 plus A2. A1 berapa? 800 kali 10. Oke, ini Y-nya ya. Sini adalah 1600 dikalikan 40 dibagi 800 ditambah 1600. Ini nolnya hilangin semua. Nah, sorry, ini belum ya. Oke, berarti menjadi 8 kali 10 80 plus
16 kali 4 itu adalah berapa? 16 kali 4 berarti 64, oke. 64 per berapa ini? 24 per 24. Berarti 64 ditambah 80, oke. 64, oke. Berarti 2, 1, 720. Nah, ini 8-nya di sini ya. 8-nya 0 di sini. Berarti di sini 4, oke. Berarti di sini 100 berapa? 4 ya. 144 dibagi 24. Selesai. Kalau punya kalkulator, masukkan saja, selesai. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Berarti posisinya adalah 20 dibagi 144 per 20, yaitu posisi X, Y. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Nah ini, Pak, ini bagaimana cara yang ini? Misalkan ya, maka cara yang pertama, kita tentukan 0,0, oke. Kalau ini saya kasih A1, di sini A2, berarti kan kayak gini nih. Oke, ini adalah Z1 atau titik berat S1, ini adalah Z2, oke. Maka kita kerjakan A1, di sini A2, ya kan? X1, Y1, X2, Y2, oke. A1 berapa? 6, 8 dikurangi 2, 8 dikurangi 2, dikalikan tingginya berapa? 4, berarti 24, oke. A2-nya berapa? A2-nya adalah setengah, karena segitiga ya. Alasnya adalah 10, tingginya adalah 10 dikurangi 4, oke. Berarti di sini ketemu 5, 5 kali 6, 30, oke. X2-nya berapa? X1-nya berapa di tengah? Berarti ini 5, di sini 5. Maka XI pasti 5, nggak usah dicari. Kalau ini sama, mesti 5. Karena ini apa? Simetris. Kanan kirinya sama. Oke. Y1 berarti ke atas ini kan. Ini berapa nih? 2, ya kan? Ini 2. Y1 2. Y2 berapa? Berarti di sini. Inilah letak Y-nya. Berarti sama dengan apa? 4 dikali ditambah sepertiga kali tinggi. Ya kan? Y-nya kan sepertiga kali tinggi kan, ini Y ini. Y-nya ini adalah sepertiga kali tinggi. Tapi 0,0 kan di sini, maka di sini ditambah 4 karena jaraknya ke sini. Ya kan? Berarti menjadi 4 ditambah sepertiga, tingginya berapa? 6. Berarti di sini ketemu 2, ini 6. Oke. Maka kita masukkan YI sama dengan A1Y1 plus A2Y2 per A1 plus A2. Berarti 24 dikalikan 2 plus 30 kali 6, ya kan? Terus dibagi 24 ditambah 30. Ini berarti adalah 68 plus 180 per berapa nih? 54. Berarti menjadi sama dengan berapa nih? Sama dengan 248 dan dibagi 54. Inilah ketemunya. Berarti XI, YI sama dengan 5, oke, 248 per 54. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak?
Oke, sekarang kita mulai lagi. Pak, ini gimana Pak untuk yang elastisitas? Oke, sekarang sebelum kita mulai ini, kita kerjakan elastisitas dulu. Oke, elastisitas ini, yaitu adalah, nah ini adalah elastisitas, kemampuan yang dimiliki. Nanti kita belajar tentang besot, ya kan, besot atau per, atau yang ada di dalam shockbreaker motor. Ya, ini elastisitas bahan, gerak enggan. Nah, ini adalah kita belajar ini elastisitas ya. Oke. Nah, ini kita belajar tentang regangan sama regangan. Ya, tegangan. Pak, ini nanti tidak ada praktikum. Praktikumnya adalah cuman karet gelang. Semuanya mesti paham. Ini karet gelang, ya kan? Kita ambil karet gelang ya, biar bisa praktek. Oke, sekarang karet gelang ini pada lihat kan di sini ya. Kita lihat kan, saya mau di kamera ini. Ini adalah ada karet gelang. Ini karet gelang. Nah, karet gelangnya ini, ya kan? Saya hentikan presentasi dulu biar kelihatan. Oke. Nah, ini adalah karet gelang. Karet gelang ini kalau misalkan saya tarik seperti ini, nah ini namanya adalah tegangan, meregang, ya kan? Tapi ada juga ini kalau misalkan Pak, ini kalau karet ini saya ini karet gelang yang ada ini saya saya tarik terus, ini masih plastik namanya, ya kan? Ini adalah batas plastis, ya kan? Nanti suatu ketika di Bapak ngajar, kalau misalkan data plastis ini kita tekan. Nah, ini adalah titik plastik namanya, yaitu adalah titik di mana dia akan putus, ya kan, akan putus. Berarti di sini adalah ini adalah karet gelang ini adalah kalau gini adalah meregang, ya kan? Terus dia menimbulkan tegangan. Kalau karet ini kita klikkan kayak gini, maka dia akan bunyi karena ada tegangan. Tegangan berarti menimbulkan kecepatan menimbulkan frekuensi, ya kan? Ini adalah tegangannya. Nah, ini adalah ada tegangan, ada regangan. Oke, ada tegangan, ada regangan. Oke, ya saya presentasikan lagi. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada di sini, ada tegangan, ada regangan. Nah, kalau tegangan di sini adalah, nah ini adalah tegangan. Tegangan itu adalah garis tarik menarik lah, berarti di sini adalah ada tegangan atau disebut dengan tau. Ini bacanya tau sama dengan F per A, yaitu tergantung dari gaya persatuan luas, ya kan? Tapi kalau regangan yang barusan kita praktekkan tadi, yang kita hidupkan lagi ya, yaitu adalah di mana dia masih menahan regangan. Karena kalau ditarik terus nanti putus. Waduh, sakit sekali ini putus. Kalau karena apa? Melewati sudut tempat titik. Nah, nanti kita bahas itu, ya kan? Nah, di sini adalah regangannya atau disebut dengan E sama dengan delta L per L. Delta L itu adalah awal mula ya, pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Oke, kita masuk ya. Kita akan ke soal biar. Nah, ini Mas Mbak, kalau sebuah pegangan ini karet ya, karet seret, mula-mula 2 cm, dipotong ke 3 cm masih nyaman, ya kan? 3 cm masih nyaman. Terus seret lagi jadi 5 cm, apa yang terjadi? Di sini tegangannya tinggi banget. Apa yang terjadi kalau teruskan putus? Titik putus itu di mana? Ini titik putusnya itu disebut dengan titik patah, ya kan? Titik patah. Sehingga ini adalah namanya batas elastisitas, hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi F sama dengan K kali delta X. Di SMP dulu juga sudah, ya kan? Nah, kalau batas elastisitas ini, elastis ini adalah tadi. Ini kalau misalkan ditekuk ini nggak bisa elastis sudah, berarti kaku dia.
Nah, titik tekuk kalau ditekuk sudah nggak bisa. Kalau diteruskan terus patah. Nah, inilah yang dimakan dengan grafik tegangan dan tegangan. Jadi di sini. Ini sering keluar ya. Ada yang sering keluar adalah di sini nih. Atau titik patah. Nah, ini adalah pembagian tegangan dan regangan atau buku banyak yang menuliskan gamma, ya kan? Modulus Young itu di buku lain dituliskan sebagai gamma, yang besarnya adalah tegangan dibagi regangan, tegangan dibagi regangan. Kalau tegangan itu adalah delta, kalau regangan E, sehingga kalau misalkan tegangan itu adalah F per A, ya kan, dibagi delta L per L, maka menjadi F per A dikalikan L per delta L. Nah, ini adalah gamanya aslinya ini. Gamanya adalah, yaitu besarnya adalah F per A dikalikan L per delta L. Ini adalah modulus Young. Nah, ini sama sih persis. Ya. Nah, kalau di dalam buku ada juga yang bahasa Indonesia disebut dengan E atau modulus elastis. Tapi kalau banyak buku di luar negeri lembaganya gamma. Oke, sini adalah hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Nanti kita bahas kayak apa itu. Yaitu adalah kalau misalkan di sini ada sebuah pegas gitu ya. Pegas itu mula-mula L-nya adalah 3 cm. Kemudian dikasih beban, maka di sini akan menjadi tambah panjang lagi, ya kan? Misalkan 1 cm. Kalau misalkan M-nya 10 kilo, wah jadi besar sekali ya. Maka W-nya kan M kali G ya, sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Berapakah gaya, ini kan berarti FK, atau bisa dikatakan gaya karet itu ya, atau pegas tadi ya. W, maka FK itu sama dengan W. Jika K kali delta X sama dengan M kali G. Maka K, delta X-nya adalah 10 pangkat min 2, karena 1 cm ya, sama dengan 200. Maka K-nya sama dengan 200, 10 pangkat min 2, tersebut dengan K-nya adalah 10 pangkat 4 Newton per meter. Karet hebat, bisa menahan 10 kilo dalam jarak cuma 1 cm. Sehingga K itu menambah, K itu apa? Konstanta pegas. Konstanta pegas. Ini adalah tetapan elastisitas atau K tadi. Dengan K sama dengan, kita nanti aja, kita ke soal aja ya. Nanti ini bingung kalau nerangkan ini. Nah, ini juga nanti aja, gaya pemulih. Insya Allah nanti akan saya kasihkan saat sudah itu kan ya. Dan sekarang saya akan ini pemanfaatan dari itu apa Pak? Yaitu sistem pada kemudi setir atau shockbreaker. Ini shockbreaker memakai per. Pak, mobil-mobil zaman sekarang sudah tidak pakai ini. Pakainya apa? Air suspension. Air suspension ini apa? Pernya memakai angin atau shockbreakernya memakai angin. Contohnya apa? Mobil-mobil mewah, Mercedes, itu rata-rata, atau bis-bis yang di terminal yang banyak itu ya, yang kita lihat itu kalau parkir itu dia deprok itu atau turun dengan aspal. Tapi nanti kalau mau naik, mau jalan, dia naik dulu. Artinya dia mengisi angin di dalam shockbreaker-nya atau memakai air suspension. Maka mobil-mobil ini kalau jalan itu tidak bunyi kriat-kriat seperti mobil-mobil zaman lama, ya kan? Mesti diem, anteng. Kenapa? Karena tidak ada gesekan antara per dengan tuasnya di sini. Tapi kalau ini adalah cuman angin tok yang dikompak keluar sama masuk. Enak sekali ya, mobilnya enak banget. Oke, sekarang contohnya adalah pegas pada setir mobil. Ini kalau setir mobil ini dikasih pegas ini, maka dia bisa naik sama bisa muter-muter. Nah, itu mobil-mobil sekarang. Bisa juga setirnya itu bisa dinaikkan, bisa dimundurkan. Setirnya tidak cuma jok tapi setir juga. Yaitu adalah namanya setir teleskopik. Nah, itu adalah contoh. Oke, seperti itu ya.
Pak, yang ini bagaimana Pak? Yang ini nanti dulu ya. Yang ini nanti insya Allah saya terangkan setelah. Nah, oke. Nah, Pak, kalau yang di sini, ini, nah, Pak, sekarang pernya nanti nah, kita tambah lagi. Oke, sekarang kita bicara tentang per. Ya kan, ini per. Sebelum kita ke soal ya, ini per, biar nanti bisa ngerjakan. Ini per, ini adalah ada W, which, ini adalah gaya pegas. Maka gaya pegas itu sama dengan W. Maka kalau W adalah K kali delta X sama dengan M kali G. Nah, K itu namanya adalah konstanta pegas. K itu konstanta pegas. Nah, inilah yang sering kita cari. Konstanta pegas K berarti sama dengan Mg per delta X. Berarti di sini Mg per delta X. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan pegas itu disusun seri? Ya, disusun seri. Berarti di sini pegas, tep, nah, kita pegas lagi, tep. Nah, ini bendanya. Oke, ini K1, ini K2, ini K3. Kalau semuanya adalah 300 Newton per meter, oke, misalkan ya, ada soal seperti ini, K1, K2, 3 adalah sama, yaitu 300 Newton per meter, di mana masanya adalah 5 kg. Terjadi berapakah delta X-nya atau pertambahan? Berarti ini kan akan mundur ke sana, jadi sini. Ini adalah sama dengan F. Ini gaya pegas ya kan? Maka F pegas sama dengan W. Maka K kali delta X sama dengan M kali G. Oke. Nah Pak, ini K-nya kok 3. Karena ketiganya gimana ini? Kalau di dalam sebuah rangkaian seri, dalam rangkaian seri ini, maka K serinya itu adalah 1/K1, 1/K2, plus 1/K3 kalau seri. Rangkaian seri. Ini rangkaian seri. Maka ketemunya adalah 1/K seri adalah 1/300 plus 1/300 plus 1/300. Maka K seri sama dengan 300 per 3 dibalik ya. Atau belum mudeng, 1/K seri berarti kan ini 300 sama ya, ini 3, maka K seri adalah dibalik 300 per 3 sama dengan 100 Newton per meter. Berarti K total dari sebuah per yang dipasang seri adalah seper. Berarti di sini kita lanjutkan ya, ini 100 delta X, oke. M-nya berapa? 5 kg. Gravitasi 10, maka delta X sama dengan 100 per 50. 2 cm, meter. 2 meter, panjang sekali. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, bagaimana kalau misalkan per ini, ya kan, per ini, kita pasang secara paralel. Oke, ini adalah bendanya sama, ini sama W, ini FP, boleh sama, maka FP sama dengan W, K kali delta X, ya kan, sama dengan M kali G. Nah, kalau di dalam rangkaian paralel, ya kan, rangkaian paralel, maka K paralel itu sama dengan K1 plus K2 plus K3. Kita kasih contoh, kalau ini K1, K2, K3 adalah 100 semua, ya kan, K3, K2 adalah 300 Newton per meter, sedangkan W-nya adalah M-nya 5 kg. 5 kg. Berapakah sekarang pertambahan panjangnya? Seperti itu lagi ya. Maka K paralel adalah 300 plus 300 plus 300 menjadi 900 Newton per meter. Maka di sini adalah 900 dikalikan delta X sama dengan masanya 5 kalikan 10. Ini hilang ya. Berarti delta X sama dengan 5 per 90 meter. Atau 500 per 500 per 90 cm atau
50/9 cm. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Kesimpulan hari ini adalah kalau rangkaian seri itu diper, kalau rangkaian paralel ditambah. Ini adalah merupakan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel pada pegas atau elastis. Oke, kita lanjut ya. Nah ini soal. Pak Eko ada 5 atau berapa yang tak bahas hari ini. Nanti yang lainnya silahkan dikerjakan sendiri. 2 pegas disusun seri. 2 pegas susun seri. Pegas seri. Nah, gini caranya ya. Sama 100 Newton per meter. Ini juga 100 Newton per meter. Diletakkan gaya, ya kan, di sini W, 100 Newton. Berapakah? Maka pegas akan tertekan sebesar berapa? Yang ditanyakan adalah delta X-nya. Berarti di sini pegas. Nah, F pegas sama dengan W. K kali delta X sama dengan M kali G. Oke, kita lihat K-nya. Ini seri atau paralel? Seri. Kalau seri adalah 1/K seri, 1/100 plus 1/100. Berarti menjadi 2/100. K seri adalah 200/2. Sama dengan, 100/2 sama dengan 50 Newton per meter. Berarti di sini 50 delta X, masanya adalah 100 di sini. Maka delta X-nya adalah 100/52 meter. Loh, kok salah? Gimana salahnya Pak Eko? Pak Eko salahnya di mana ya? Berarti 100, 2 pegas disusun seri, konstanta pegas yang sama 100. Diusun seri 102 berarti ketemu 50. Ditekan dengan gaya 10 Newton. Maka pegas akan tertekan menjadi yang mana ini? F sama dengan K kali delta X. K kali delta X. F K kali delta. Oh alah, di sini Pak Eko salah. Ini bukan 100 tetapi sudah langsung 10 Newton tuh, ya kan? Pak Eko salah lagi. 10 ini 10. Berarti 10 bagi 0,2 meter atau 20 cm. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Oke, kita lanjut. Nah, grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas ditunjukkan oleh gambar di bawah. Agar konstanta pegas tersebut adalah berapa? Berarti di sini di gambar F-nya 150 Newton. X-nya 0,3 meter. K-nya berapa? Lu gampang. F kali delta X. Maka F sama dengan F-nya adalah 150, ya kan? Sama dengan K yang ditanyakan ya, 0,3. Maka K 150 bagi 0,3 ya, atau 1500/3 atau 500 Newton per meter. C jawabannya. Kemudian kita lanjut nomor selanjutnya, sebuah pegas panjangnya 40 cm. Panjang pegas ya. Sebuah pegas panjangnya 40 cm. Ditarik dengan gaya, ya kan? Ini tarik W, gaya kan W ini 30 Newton. Harga konstanta pegasnya adalah 800 meter. 800, oke. Bila harga konstantanya K-nya adalah 800 Newton per meter, maka panjang setelah ditarik, panjang setelah ditarik. Berarti kan F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah 30. Di sini 800 delta X. Oke, gitu ya. 30, 800, 3X. Berarti ininya hilang ya. Oke. Maka delta X-nya adalah
3/80 cm atau meter. Oke. Nah, terus kemudian berapakah keseluruhannya? Maka panjang pegas setelah ditarik berarti kan L aksen itu kan sama dengan delta L plus L, ya kan? Atau L plus delta L. Nah, di sini atau delta X ini. Kenapa? Karena di sini kan jadi pertambahan panjangnya delta X tuh. Maka keseluruhan kan menjadi L. Ini kan Ini kan L awal ya. Ini kan L awal. L0. Nah, ini L aksennya di sini. Maka L aksennya kan sama dengan L0 plus delta X ini. Oke, kita masukkan ya. L0-nya 40 cm. Ini kan dijadikan senti, berarti 300/80 cm ya. Karena ditambah kali 100 ya, berarti ini 300/80. Oke, maka menjadi, kalau dijadikan 80 semua, 300, 4 kali ini, 3.200, ya kan? Menjadi 3.500/80 inilah. Nah, ini sekarang silahkan dibagi 350 dibagi 6 cm. Oke, kita masuk lagi ya. Sebuah batang elastis panjangnya L 4 cm. Luas penampang 1,5 cm persegi. Hati-hati nih, dijadikan meter persegi. 1,5 meter persegi. 10 cm ke meter, 10 pangkat min 2. Dikuadratkan. Kenapa kuadrat? Karena persegi. Sehingga 1,5 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke, ini hati-hati dalam penyamaan satuan. Ketika digantungi beban M 330 kg, dia meregang delta X sama dengan 0,7 mm. Berarti 0,7 10 pangkat min 3 meter atau 7 10 pangkat min 4 meter. Oke. Tentukan modulus Young-nya. Oke. Modulus Young itu apa? Gamma atau E ya. F per A dikalikan berarti L per delta L. Ya kan? Karena apa? Gamma tadi adalah delta per E atau F per A dibagi delta L per L. Ya kan? Kan L-nya naik. Berarti FA dikalikan L per delta L. Oke, kita masuk lagi. F-nya berapa? Nah, ini kan F-nya kan sama saja nih. 330 ini. Yaitu adalah 3.300 jadinya. Karena F itu sama dengan M kali A. Oke. L-nya mula-mula berapa? 4 cm. Oh, 4 meter di sini. 4 meter, berarti di sini 4. A-nya berapa? 1,5 10 pangkat min 4. Delta L-nya berapa ini? Delta L-nya adalah 7 10 pangkat min 4. Silahkan dikerjakan. Ketemunya ini, Newton per meter persegi. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Nomor 2, nomor selanjutnya. Baik, kok sambil makan ya? Kalau enggak ngantuk banget nih. Dua pegas identik dengan konstanta 400. Kedua pegas diparalelkan. Paralel. Pegas. Ini pegas ya. Pegas paralel. Oke. Ini K-nya adalah 400 Newton per meter. K-nya 400 Newton per meter. Tentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk sehingga pertambahan panjangnya. Berarti di sini ini W-nya ini berapa? Ya kan? Apabila delta X-nya adalah 5 cm. Oke. Gampang apa susah? Gampang banget. Yaitu adalah F sama dengan F sama dengan K kali delta X. Kan? Berarti kita harus mencari nih F-nya. K-nya berapa? Ini paralel. Kalau K paralel berarti sama dengan K1 plus K2.
2 berarti 400 ditambah 400, 800 Newton per meter, ya kan? Sehingga menjadi 800, ya kan? 800, oke, 5 cm, 10 pangkat min 2. Berarti ini, ini dengan ini hilang kan? 40. Gampang sekali ya. Lanjut, oke. Masih berapa soal? Oh, ini 2 lagi ya. 4 buah pegas masing-masing konstanta K disusun paralel. Pegas, oke. Pegas 4. Berarti di sini ini pegas. Pak, ini contohnya pegas yang paralel apa, Pak? Mobil itu kan shockbreakernya 4, depan 2, belakang 2. Nah, itu adalah shockbreaker mobil. Terus kemudian ini adalah dikasih benda, kan? Nah, bendanya di sini. Ini adalah W, di sana adalah F pegas. Oke. 4 buah pegas disusun paralel. Berapakah konstantanya? Nah, ya gampang. Berarti kalau ini K. Kalau K paralel berarti sama dengan K1, K2, K3, plus K4. Semuanya K, berarti 4K. Lanjut, terakhir. 2 buah pegas masing-masing memiliki konstanta disusun seri. Oke, ini seri, pegas, ya kan? Oke. Berarti di sini K 200 Newton per meter, K 600 Newton per meter. Oke. Bebannya 40 Newton. Oke. Pertambahan panjangnya berapa? Ini W, ini FP, ya kan? Delta X-nya berapa gitu ya? FP sama dengan K kali delta X, ya kan? FP-nya berapa? Coba kita lihat ya. Pertambahan panjang apa nih? Delta X-nya. Kan ini delta X-nya. Ya, karena ada beban. Berarti di sini FP adalah sama dengan 40 Newton. Oke, K-nya adalah kalau seri gimana? 1/K seri sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Berarti menjadi 1/200 plus 1/600. Jadikan 600 ya. Ini 1 di sini 3. Maka K seri sama dengan 600 bagi 4. Sama dengan 150 Newton per meter. Ya kan? Oke. Berarti di sini 150. Ini delta X. Maka delta X sama dengan 40 bagi 40 dibagi 150. Inilah ya. Berarti sama dengan 4 dibagi 4 bagi 15. Oke, ini 0,02 kan 2, berarti ini 30, di sini 1, ya kan? Berarti di sini 2 0, berapa ini? Ini 1, berarti 0, 100 ya, 100, 2, berapalah ini ya? Ketemunya 0, berapa ini? Dicari ya, dicari berapa meter atau sentimeter. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Ada yang ditanyakan Mas Mbak? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, nanti ini sudah saya nanti tak kasihkan ke kalian. Kemudian alhamdulillah 33, berarti ada 3 yang belum. Gak apa-apa wis, bagus, alhamdulillah. Tapi asli loh Mas Mbak, bahwa yang tidak full itu di kelas kalian toh. Yang namanya saya simpan, kemudian lihat story sama Eko, itu lihat saja, kelas 12 itu semuanya full. Tapi nggak apa-apa deh, apresiasi buat luar biasa sekalian. Yang sering bolos ya paling itu saja. Cukup dulu, saya hentikan presentasi, kemudian saya berhenti merekam. Oke, kita ketemu